itulah pada tahun 2008 tiba-tiba Wikrama mendapatkan surat, selamat, Wikrama merupakan the best 10 ya untuk pembelajaran berbasis komputer. Gak lama kemudian datang lagi, termasuk 3 besar. Untuk itu harus presentasi, nanti di Serpong, begini. Baik, saya presentasi. Di dalam presentasi saya dibabat habis sama Roy Suryo sebagai seorang guru. Kenapa Bu Ita tidak menggunakan aplikasi yang ada saja? Kan ini sudah ada di luar-luar. Saya bilang, aplikasi-aplikasi itu tidak bisa menjawab kebutuhan saya sebagai kepala sekolah. Kebutuhan saya untuk memajukan sekolah yang saya pimpin, yang tadinya semua anaknya tidak bisa perkalian, apa-apa tidak bisa, mereka nggak ngerti apa-apa. Guru-guru saya juga guru-guru yang tidak bisa apa-apa. Saya perlu itu. Inilah solusinya. Saya dibabat habis. Saya udah pesimis. Saya bilang kepada tim, maaf kalau nanti tidak menang, karena saya tidak berusaha, tidak melakukan ini bukan untuk berlomba, tapi karena saya butuh. Silakan Pak, silakan. Ternyata Bapak dan Ibu, staf saya mengambil undangan itu. 2 hari kemudian beliau menghadiri di TMI di Taman Mini. Ternyata setengah 12 malam SMS, mohon izin Ibu, saya menerima piala. Piala apa sih? Kita juara 1 e-learning terbaik di Indonesia. Ya Allah, terima kasih. Yang lain-lainnya ada dari Jepang, ada dari Singapura, ada di mana-mana Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Entahlah apa, tapi beginilah cara Allah terus menggiring kami untuk berbuat semakin baik dan semakin baik. Kemudian ini semuanya sudah sesuatu yang ini ya Bapak dan Ibu, sampai kantin kami juga ya, yang sekarang ini diikuti oleh adiknya yaitu Wikrama 1 Garut. Kantin kami adalah kantin yang sangat sehat. Di sana tidak ada macam-macam ya, kayak penyedap apa dan sebagainya, tidak ada semuanya. Kami memperhatikan betul itu, apalagi kami sekarang sebagai sekolah yang di Garut itu pondok pesantren, berbasis pondok pesantren. Asupan makanan murid-murid saya, santri-santri saya sangat saya perhatikan. Dikomputerisasikan semuanya. Kamu makan apa hari ini? Bagaimana kebutuhannya? Kamu sudah lebih belum? Ini nih, semuanya komputerisasi. Mereka tahu persis apa yang harus dimakannya. Tidak cukup hanya halal, tetapi bagaimana mereka bisa makan makanan yang toyib tadi. Tidak sekedar kata-kata toyib itu, tapi mereka paham betul. Dan ini tidak terjadi di pondok-pondok pesantren. Bapak dan Ibu, itulah mengapa salah satunya saya mendirikan pondok pesantren, meskipun saya bukan alumni pesantren. Tetapi ketika tahun 2017 saya didaulat oleh YBM BRI untuk menjadi konsultan dari 52 pondok pesantren di Indonesia, dari Aceh sampai Maluku. Yang terjadi, ternyata pondok-pondok pesantren yang saya konsultanin itu di luar yang saya bayangkan. Ternyata pondok-pondok pesantren itu lebih banyak sebagai sebuah penjara, di mana di situ ada bullying, di mana di situ kampusnya sudah jauh dari kesucian, di mana-mana kotor, baunya luar biasa, air wudhunya kotornya luar biasa. Saya sangat prihatin. Inilah tugas kita Bapak dan Ibu. Baik, maka di pondok kami saya ingin membuktikan bahwa begini loh pengelolaan pondok pesantren itu seharusnya. Begitu kira-kira, terutama tentang kebersihannya, kesehatannya, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara rohani. Baik Bapak dan Ibu, sebagai macam-macam ini ya, juara soal macam-macam sudah saya tidak bisa menyebutkan karena banyak sekali, tapi yang penting saya akan mengatakan ini. Ini adalah guru kami, yaitu Ibu Komalasari, seorang guru bahasa Inggris. Mengapa beliau mendapatkan most influential teacher? Karena muridnya berhasil meraih TOEIC skor tertinggi di Indonesia dari hampir 16.000 sekolah SMK di Indonesia. Tertinggi hanya salah satu, dan yang salah dua itu banyak. Begitu juga yang di Garut. SMK Wikrama 1 Garut telah mencetak muridnya sebagai juara 1, mendapat penghargaan gold medal di tingkat ASEAN. Juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris di tingkat ASEAN. Itu Garut. Yang dapat 900 lebih TOEIC skornya banyak. Lalu apakah gurunya juga sedikit? Kalau begitu gurunya lebih dari 1000 dong Bu skornya. Biasanya begitu. Guru-guru kan merasa paling lebih hebat daripada muridnya. Guru-guru Wikrama
Bahkan ada yang TOEIC skornya dapat 300. Duh, kok bisa? Gurunya 300, muridnya 985. Ada caranya Bapak dan Ibu. Dan itu yang saya taruh juga di kejar.id. Saya tahu bahwa guru-guru Indonesia belum semuanya itu guru-guru yang qualified. Tapi ini yang saya hadapi. Saya tidak boleh dong menyalahkan. Saya nggak mau. Ketika ditanya kenapa muridmu nggak bisa, nah guru-guru saya nggak bisa. Saya udah tahu gurunya nggak bisa, kok diem aja. Kira-kira begitu ya. Saya tidak mau begitu. Maka saya lakukan sesuatu, yaitu dengan kejar.id saya bisa mempercepat kemampuan bahasa Inggris anak-anak kami. Dari yang tadi tidak mampu menjadi mampu, dari yang sudah mampu menjadi semakin mampu. Ini buktinya, ini anak yang paling mendapatkan paling tertinggi TOEIC skornya ya, untuk bahasa Inggris. Dan Ibu Kemalasari tadi itu Bapak Ibu adalah seorang muharir sejati. Ketika beliau masih belum punya rumah, masih ngontrak di kontrakan kamar 2x3 atau 3x4 itu saya lupa. Tapi beliau sudah bisa memiliki anak asuh yang banyak. Murid-murid Wikrama ada mungkin 10 orang itu menjadi anak asuhnya. Bagaimana mereka posisinya sekarang? Menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang tadinya hanya seorang anak tukang cuci, sekarang sudah bisa membangunkan rumah orang tuanya, bisa membelikan mobil orang tuanya. Itulah anak-anak asuh Ibu Kemalasari. Beliau betul-betul seorang muharir. Bapak dan Ibu, akhirnya karena memang tugas kita adalah tadi seorang muharir, yaitu yang mampu memerdekakan anak-anak yang tidak mampu menjadi mampu, anak-anak yang miskin itu menjadi tidak miskin lagi. Maka tentunya bagaimana alumni-alumni kita tidak hanya cukup di sekolahnya saja, bagaimana alumninya perlu kita perhatikan betul. Apalah artinya kita mendidik di sekolah kita kalau akhirnya kita menghasilkan sampah masyarakat. Sebagus apapun gedung sekolah kita, sebagus apapun program kita, kalau tidak berdampak, maka kita tidak bisa mengenyam sebagai seorang muharir, seorang pembebas, seorang yang mampu memerdekakan. Dan itu artinya kita rugi besar. Maka Bapak dan Ibu, penyalur kerja terbanyak SMK Wikrama. Dari seluruh sekolah ada sekian pada waktu itu tahun 2017. Dan sekarang, nah ini tahun 2015-2016 ya. Dan sekarang, ya, ini tahun berapa ini? Sekitar tahun 2022 karena film-film ini tahun 22 ya dibikinnya ya tahun 22. Kami juga masih berada di ranking 2 setingkat nasional ya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Memang kami peduli dengan lulusan kami. Kabar terakhir 2 hari yang lalu kami menerima kabar bahwa alumni kami telah diterima di Universitas Madinah jurusan ilmu komputer di sana dengan beasiswa full 100%. Mission impossible. Semuanya impossible menurut akal manusia, tapi menurut Allah tidak ada yang tak mungkin. Persoalannya sekarang, bagaimana supaya Allah menjadikan kita semua mendapatkan itu? Kan itu pertanyaannya. Ya, maka marilah Bapak Ibu kita kupas sedikit-sedikit ya. Kita buka sedikit-sedikit nanti dalil-dalil. Wikrama Bogor itu adalah laboratorium saya, bukan sebuah sekolah. Banyak sekali hal-hal yang saya uji cobakan di sekolah ini. Setelah saya tahu hasilnya begitu bagus, maka terbetiklah di hati saya agar kebaikan-kebaikan yang berada di Wikrama ini bisa dinikmati pula oleh sekolah lainnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saya membangun SMK Wikrama 1 Garut yang berbasis pesantren. Ini sejuk sekali Bapak Ibu, tempatnya di bawah Gunung Guntur, ini sekolahnya. Ya, di sebelah sini ini ada hotelnya Bapak Ibu. Ya, karena kami menyediakan hotel supaya wali santri kalau nengok itu bisa langsung tidur di situ. Ya, bisa kami fasilitasi dengan baik. Nah, ternyata Bapak Ibu, mencontoh Wikrama Bogor gampang. Wikrama 1 Garut sudah membuktikan dalam waktu yang singkat SMK Wikrama 1 Garut bisa mengikuti kakaknya yang di Bogor tadi. Juara sangat banyak sekali. Apa kuncinya? Ya, kami membangun budaya karakter mulia. Jadi yang dibangun itu adalah budayanya Bapak Ibu. Sebuah lembaga kalau tidak berbudaya, jangan pernah berpikir akan hidup lama. Ya,
Karena apa? Pasti itu hanya tergantung dari seorang sosok biasanya. Ketika sosoknya sudah tidak ada, bisa hancur itu lembaga. Oleh karena itu, budaya harus kita bangun. Budaya apa yang paling penting kita bangun? Akhlakul karimah, karakter mulia. Lalu apa pula? Yaitu menerapkan metode pendidikan dan pembelajaran berbasis IT. Saya membuktikan dengan IT saya bisa menjadi kepala sekolah yang biasa di luar. Lalu sekolah saya terbengkalai? Alhamdulillah tidak. Bahkan menjadi yang terbaik seperti ini. Lalu apakah mahasiswa di IPB saya terbengkalai? Alhamdulillah tidak. Terbukti dengan saya sering mendapatkan penghargaan sebagai dosen dengan nilai evaluasi proses belajar mengajar terbaik. Saya bikinkan buah hello gitu. Selamat, ini adalah ini merupakan dosen yang disayang muridnya, katanya begitu. Alhamdulillah, dan itu tidak saya dapatkan hanya sekali dua kali, berkali-kali Bapak dan Ibu. Allah terus memberikan kenikmatannya kepada kami. Terima kasih ya Allah. Kemudian yang penting lagi adalah ini tertutup, Bapak. Kami menerapkan manajemen sekolah yang berbasis data. Apa sih arti kata-kata berbasis data ini Bapak Ibu? Ini sebenarnya kalau ke dalam kita ini setiap menapakin kehidupan itu kan kita meninggalkan data. Makanya nanti suatu hari kita akan dihisap terhadap data-data itu, betul? Suatu saat nanti kita akan dihisap. Nah, bagaimana sekarang SMK Wikrama itu selalu membiasakan keluarga besarnya bermuhasabah secepat mungkin. Jadi langsung kami ketika habis selesai mengajar langsung dievaluasi. Gimana tadi proses belajar mengajar saya? Apakah cukup mengerti anak-anak? Apakah ini? Nah, untuk itu mengapa guru-guru Indonesia tidak melakukan itu? Karena mereka tidak memiliki alat yang bisa membantunya secara cepat. Di SMK Wikrama kami punya alat itu yang kami sebut dengan kejar.id. Guru-guru bisa langsung tahu materi apa yang tidak diketahui oleh anak-anak saya, yang tidak dipahami. Langsung tahu semuanya dengan cepat dan tepat. Baik, sekarang baru pemerintah menggembar-gemborkan manajemen berbasis data. Wikrama sejak berdiri sampai detik ini konsep saya sudah berbasis data. Kebetulan saya dosen statistika. Ketika saya ditanya, kenapa Ibu Ika bisa menjadi kepala sekolah yang paruh waktu? Mungkin nggak paruh waktu lagi karena profesi saya 9. Mungkin nggak paruh waktu lagi, 1/9 waktu, gitu ya. Dari 24 jam itu. Tetapi kok bisa berhasil Wikrama? Saya cukup sederhana. Karena saya seorang statistician, maka manajemen saya selalu berbasis data. Apa artinya? Saya membiasakan diri, semua tim saya membiasakan diri untuk selalu melakukan evaluasi diri. Atau dengan kata lain, bermuhasabah. Ini adalah raport SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Ibu. Mohon diperhatikan. Nilai literasinya, ini semua hijau. Saya hanya ingin mengatakan tadi, mencontoh Wikrama Bogor itu gampang, ini buktinya Wikrama Garut. Literasinya 97,78%. Ya. Oke. Ya. Numerasinya 91,11%. Dan ini mengalami kenaikan 31, sekian poin. Yang ini 42,2 dibanding 2023. Naik. Semuanya baik, termasuk di nasional 1-20%, selalunya terbaik, di tingkat provinsi juga. Semuanya. Ya, oke. Saya hanya ingin menyatakan bahwa mencontoh Wikrama Bogor itu gampang. Jadi, apapun sekolah Bapak dan Ibu, bagaimanapun kondisinya, kalau Bapak dan Ibu memiliki niat yang kuat untuk mau mencontoh Wikrama Bogor, silakan. Mangga, dengan senang hati saya yang telah insya Allah mewakafkan sisa hidup saya ini ke dunia pendidikan, insya Allah saya siap menjadi mitra Bapak dan Ibu. Ya, mohon dicatat ini penting. Ini penting. Supaya saya menjadi manusia yang semakin bermakna. Kalau tidak, apalah artinya saya senang-senang sendiri. Saya tidak lakukan siapa-siapa gitu. Baik ya. Ini bukti-buktinya. Gitu ya. Oke, ini Bupati Garut, ini ada videonya tapi nggak usah dibacakan karena lama ya. Bupati Garut mengatakan, Wikrama
ditunggu alumninya. Untuk apa? Menjadi pendamping ahli-ahli supaya investor-investor itu berdatangan ke Garut. Nanti SDM ahlinya dari Wikrama. Itu harapan Bupati Garut. Oke. Ini adalah Bupati Kutai Kartanegara mempercayakan kepada kami putra-putra daerahnya untuk bersekolah di Wikrama. Dan yang beragama Islam sekolahnya di Garut, kalau yang non-Islam sekolahnya di Bogor. Anak-anak itu dibiayai oleh perusahaan-perusahaan daerah. Jadi mereka mendapatkan beasiswa. Jadi setiap awal tahun Wikrama itu sudah langsung dapat kiriman uang per anak 35 juta. Ya. Padahal angkatan pertama ada 7 anak, angkatan kedua 22 anak dari 22 perusahaan. Angkatan ketiga ini belum tahu karena belum ada keputusannya, tapi kemarin Pak Kunedi sebagai kepala sekolah sudah presentasi. Nah, bagaimana ini bisa begini? Perusahaan itu sampai tanya, kenapa mesti harus Wikrama, Pak Bupati? Kenapa mesti harus Wikrama? Bukankah di Kalimantan Timur juga banyak SMK? Bukankah di Indonesia itu ada beribu-ribu SMK? Satu jawabannya, kami percaya dengan Wikrama. Karena Wikrama, alumninya telah membuktikan memiliki karakter yang jauh lebih baik daripada umumnya. Itu jawabannya. Bupati Kutai Kartanegara memiliki program satu desa satu tafiz. Maka tepatlah ketika mengirim putra daerah itu ke Wikrama, karena pondok kami adalah pondok tafiz. Oke. Ini anak-anaknya. Ini sudah mungkin ya, anak ini sudah. Jadi dia kalau ditanya halaman sekian, sebelah kanan atas, baris kedua apa baca, udah langsung. Nanti kalau ada ya tamu-tamu kami membacakan ayat Al-Quran, silakan dilanjut, langsung dia lanjutkan. Ini anak ini luar biasa. Saya sendiri kadang-kadang merinding melihat kenyataan ini semua. Inilah ayat-ayat kauniyah Allah yang harus kita baca. Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, akhlakul karimah, inilah mutu kami. Semua keluarga besar Wikrama kalau tahu ilmunya maka wajib untuk mengamalkan. Ya, kalau beramal harus beramal yang ilmiah. Mengapa? Harus strategis supaya memiliki dampak yang luas. Kalau bapak dan ibu hanya memiliki murid-murid di sekolah bapak dan ibu saja, rugi besar. Karena sebenarnya bapak ibu bisa punya murid lebih dari yang hanya di sekolah. Terus gimana bu caranya? Itu guru-guru saya. Oke, saya buatkan. Dengan kejar.id, maka guru-guru Wikrama itu bisa menjadi guru-guru bagi murid seluruh Indonesia yang berlangganan kejar.id. Ada berpuluh-puluh ribu. Bayangkan bapak ibu, betapa itu pahala mengalir luar biasa. Jadi wajarlah kalau guru-guru Wikrama yang tadinya punya kontrakan-kontrak, hanya mengontrak-kontrak, sekarang sudah pada punya rumah, punya kendaraan. Alhamdulillah hari ini besok berangkat umroh. Jadi Wikrama ini setiap tahun alhamdulillah Bapak Ibu bisa memberangkatkan umroh sekitar 10 sampai 15 orang guru dan pegawainya. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bapak pembina yayasan itu semua betul di Wikrama. Ya. Pak Kunedi tadi saya lupa belum melanjutkan. Ditanya oleh audiens kemarin, memang gaji Pak Kunedi berapa? Beliau menjawab 4 kali UMR. Ya, sebagai kepala sekolah 4 kali UMR. Nah begitulah Bapak dan Ibu. Terus Bapak dan Ibu jangan melihat angka-angka ini saja. Tapi mengapa ini semuanya bisa terjadi? Karena yayasan kah? Tidak. Nanti kita kupas, kita buka pelan-pelan dalil-dalil Al-Quran. Mengapa bisa terjadi begitu? Baik. Nah, apa yang terjadi di Wikrama Bapak Ibu setelah saya renungi ternyata tidak luput dari karena mereka keluarga besar Wikrama memiliki 5 karakter utama ini. 1, jujur. Dengan cara-cara komputerisasi tadi kami berusaha untuk berbuat jujur sejujur-jujurnya. UN mau dibilang begini, begitu, begini, kami terus ya, sampai ada sekolah-sekolah yang kalau mau diawas silang dengan kami kepada gak mau. Kota Bogor gak mau ya, karena kami selalu menegakkan kejujuran. Terus Bu, siapa dong kalau begitu yang ngawas anak-anak saya? Kok Bapak lupa? Ya Allah lah, Allah kan yang maha tahu, kan guru-guru kami kan apalah.
Tahu apa? Dibohongin sama murid Bapak juga nggak tahu saya. Ya oke. Kejujuran mutlak Bapak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sampai pernah melakukan ketidakjujuran, maka segeralah untuk bertobat. Inilah yang menyebabkan mungkin guru-guru Indonesia itu kenapa tidak bahagia. Karena Allah mengatakan, insya Allah ya, saya lupa ayatnya. Tetapi ketika kita memiliki sifat-sifat iblis, disitulah Allah tidak akan menjamin kebahagiaan kita. Bahkan di akhiratnya kita pun tidak diizinkan masuk surga. Ya, nanti kita buka pelan-pelan dari Al-Quran. Bersih, tadi disinggung juga, bersih jiwanya penting Bapak Ibu. Kita ini sering-seringnya lupa. Jasad kita openi mati-matian, tetapi kita lupa tidak mengopeni jiwa-jiwa kita. Jiwa kita biarkan begitu saja. Jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang kering. Padahal inilah yang abadi. Jiwa inilah yang ketika sudah sampai di jasad menjadi roh. Dan inilah nanti yang terus abadi sampai akhirat nanti. Ini sering kita lupakan. Maka di Wikrama kami terus berusaha untuk bagaimana menyucikan jiwa-jiwa kita. Cara paling utama dan paling pertama adalah dengan mendirikan sholat khusyuk. Bapak dan Ibu, ternyata murid-murid Wikrama itu pada waktu baru masuk di Wikrama, wudhu saja salah. Sholat kelihatannya bergerak, kok cepet amat. Ternyata setelah ditanya gak bisa. Apalagi ketika ditanya bagaimana Al-Fatihahmu, Masya Allah, astagfirullah, itu pertama enggak hafal. Kalau hafal pun taksimnya enggak jelas. Kalaupun hafal taksimnya bisa pun ternyata enggak ngerti artinya. Ini kenyataannya. Wudhunya begini, kocor. Padahal kan harus begini. Ininya memang kocor, padahal kan harus gini. Harus kulit kepala. Kulit kepala. Nah, yang gini ini jarang guru-guru itu memperhatikan sampai detail. Di Wikrama kami perhatikan betul yang seperti ini. Oke, setelah itu kami terus membiasakan menjadi eling, zikir dan dikir. Inilah Bapak dan Ibu yang kami lakukan. Saya buka ini semuanya untuk kebahagiaan Bapak dan Ibu. Saya bertestimoni. Kalau bersih jiwa kita, maka otomatis lingkungan kami juga akan menjadi bersih. Kami tidak punya cleaning service. 1.800 murid tanpa cleaning service. Sebagian sudah rawuh kan? Ibu sudah rawuh ya? Tadi Ibu MC kan? Sudah ya, Ibu juga? Ya, kesana kan? Tidak ada cleaning service. Gimana? Sekolah kami bersih Bu? Sangat bersih kan? Ya. Oke. Indikatornya kalau tamu kami sebentar berada di depan toilet, itu berarti bersih kan? Toilet siswa ya. Oke ya. Nah, ucapan di Wikrama kami tidak membolehkan guru-guru mengucap kata negatif. Jangan malas ya nak. Meskipun tujuannya baik, tapi kata malas adalah kata negatif. Maka tadi mohon maaf ini, ketika saya mendengarkan Mars Al-Mizan tadi, saya rada merinding terus terang. Mohon maaf ini. Karena di situ semua kata-kata negatif yang dimunculkan. Coba, gimana? Kalau Ibu tadi, Bu Dewi, coba kata-katanya kan, coba ketidakadilan, ini. Itu tadi kata-kata negatif semua. Bagi seorang saya, seperti saya begini, saya paling langsung deret gitu. Karena saya tahu itu semua menghipnotis alam bawah sadar kita, kata-kata negatif itu. Meskipun tujuannya baik tadi. Bagaimana kalau itu semua diubah, dibalik semua dengan kata positif. Al-Mizan bangkit karena kami ingin lebih baik lagi. Kami ingin ini. Ya mungkin mohon maaf ya Bu Dewi. Ya mohon maaf. Tapi ini tadi cukup menganu saya. Oke, baik ya. Hemat. Yang paling utama dan paling penting urusan hemat adalah hemat waktu. Karena kita nanti akan dihisap untuk apa waktu mudamu. Untuk apa waktu sehatmu? Untuk apa waktu tidak sehat kayamu? Untuk apa waktu luangmu?
Untuk apa waktu hidup? Maka tadi disebutkan di Wikrama tidak ada ruang guru, karena saya tahu ruang guru itu adalah ruang seton. Benar. Tempat bergibah, tempat ngerumpi. Padahal ditanya nanti, untuk apa waktu luangmu? Untuk ngerumpi. Siapa kok bisa kamu ngerumpi? Dan difasilitasi. Siapa yang fasilitasi? Yayasan. Siapa pembina yayasannya? Ibu Ita. Aduh. Tidak ada ruang guru. Dalam rangka menghindari, mengarah ke sana, supaya kita terus, ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang bermutu, ucapan-ucapan yang apa itu? Kaulan baligo, kaulan sadida. Kaulan baligo mampu menyentuh hati dan jiwa. Ayo Bapak Ibu, seorang muharir harus bisa seperti itu. Oke, hemat. Akhirnya hemat biaya, hemat energi. Makanya saya menjadi duta Indonesia untuk lingkungan hidup, karena saya selalu berusaha menghemat apa nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk seperti ini. Energi kalau bisa ini juga jangan sampai menyala. Tapi di tempat kami juga akhirnya menyala juga. Tapi karena sekarang yang bayar bos, jadi saya tidak terlalu cerewet. Kalau dulu saya begini, saya matikan semuanya langsung. Tapi memang kami juga ada gerakan itu, ya, melihat lampu langsung matikan. Oke. Berjamaah. Kami menyadari Bapak dan Ibu, kami besar tidak karena kami sendiri. Ya, seperti beginilah kami ini. Makanya kenapa saya ini safari Ramadan, saya meninggalkan keluarga, ya, saya meninggalkan murid-murid saya safari dalam rangka saya ingin berjamaah. Dengan berjamaah itu ya Allah Bapak dan Ibu, banyak sekali kenikmatan yang kita dapatkan. Modal sosial. Ya. Wikrama besar karena memiliki modal sosial yang sangat baik. Oke, ikhlas memberi. Loh, bukannya kalau kita berharap pahala itu berarti kita nggak ikhlas dong? Tidak, Bapak Ibu. Mohon dibedakan. Pengertian ikhlas itu kalau kita berharap dapat reward itu hanya dari Allah semata. Kalau itu nggak bisa digolongkan sebagai tidak ikhlas, ya. Jadi begitu. Oke, terus berbagi dan berbagi. Kalau tadi bilang yang penting gak bayar, gak bagi saya jelas sudah bismillah, moga-moga Allah meridhoi saya, gak perlu dipikirkan. Undang Bu Ita mau dibayar berapa, gak usah dipikirkan. Pokoknya saya siapkan saja saya supaya gak kehujanan, gak kepanasan. Udah cukup. Gitu ya. Jadi kita kadang-kadang berhitung hal-hal kecil-kecil seperti itu, tapi lepas rezeki yang lebih besar. Ini yang sering kita lakukan, ya. Rezeki yang lebih besar lepas gara-gara kita berhitung yang kecil-kecil tadi. Karena ketika kita mulai berhitung, Allah maka mulai juga berhitung terhadap kita. Oke, sampai di sini dulu. Karena ini sudah selesai urusan wikrama, ya. Bagaimana wikrama? Testimoni. Nanti sesi kedua, bagaimana menjadi guru yang bahagia dunia akhirat. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya langsung ya Bu ya. Mohon maaf tadi MC mana MC tadi?